Hai pemirsa, apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat. Sehat hari ini, sehat hingga tua nanti ya pemirsa. Jangan sampai dari muda kita tidak menjaga kesehatan, mungkin belum muncul sakitnya. Tapi pas tua nanti, boro-boro mau menikmati usia pensiun, yang ada malah kita menanggung rasa sakit yang bisa saja nyawa menjadi taruhannya ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar di Go Healthy, cara tepat hidup sehat pemirsa. Tentu saja saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar Bapak-bapak? Baik Kang Ronald. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Oh iya. Makin panjang aja slogannya nih. Semangat yang penting. Iya benar. Dan bersama kami di sini ada Eyang. Ini kami layak memanggil beliau ini Eyang ya, karena memang usianya pun sudah sepuh, 82 tahun, tapi masih sehat, masih seger, masih mandiri, dan masih cantik. Ada Ibu Parwati ya. Eyang, apa kabar Eyang? Baik. Baik ya. Eyang masih seger aja, 82 tahun ya. Iya. Berarti lahir tahun 42. 42. Eyang kesibukannya apa aja sekarang di rumah? Ngapain aja? Ya paling sholat, senam, jalan Eyang dulu pensiunan apa sih? Kerja nggak dulu? kerja. Di mana? Awalnya di Departemen PU, Direktorat Jenderal Bina Marga. Bina Marga. Terus dipetugaskan di BUMN di Jasa Marga. Oh gitu. Dari Jasa Marga ditugaskan kembali ke Tangerang Merak. Artinya Eyang Parwati ini tuh Eyang Bu, panggilnya Eyang Bu ya? Eyang Ibu ya? Iya. Sama cucu-cucunya? Iya. Ini waktu mudanya begitu aktif. Artinya ikut ngebangun juga mungkin jalan yang Anda lalui sekarang adalah salah satu karya beliau ya. Supaya kita kenal dengan Eyang Parwati ini ya. Ini dia tayangannya, apa masalah yang dulu pernah dihadapi oleh Eyang? Ia merasa sangat bersyukur masih bisa diberikan kesehatan hingga usianya saat ini, yakni 82 tahun. Sebab perjuangannya untuk bisa tetap sehat di usia tua memang tidaklah mudah. Terlebih, beberapa tahun lalu, ia sempat didiagnosis mengidap hipertensi dan ada pengentalan darah. Dokternya memberi penjelasan bahwa saya menderita pengentalan darah. Saya diberi obat, diminum seminggu 3 kali. Bahkan sang suami tercinta pun sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 lalu karena adanya kondisi pengentalan darah. Kini Parwati sudah jauh lebih memperhatikan pola hidupnya, terutama dalam mengatur pola makan dan istirahat. Selain itu, untuk membantu mengatasi hipertensinya, Parwati juga rutin menggunakan teknologi laser. Kualitas tidurnya nyenyak, dan kalau saya ke laboratorium cek darah banyak yang normal. Alhasil, berkat upayanya, kini di usia 82 tahun, tekanan darah Parwati bisa stabil di angka 130/80. Kemudian fisiknya pun tetap bugar, bahkan ia rutin berjalan kaki sejauh 1 km setiap hari. Di tayangan tadi kita belajar kalau Eyang Ibu ini punya masalah, pernah ada riwayat hipertensi dan juga ada riwayat pengentalan darah. Eyang ingat nggak dulu tensi paling tinggi pernah berapa? 170. 170. Ya. Pas tensi lagi tinggi yang dirasain Eyang apa? Kayaknya nggak merasa apa-apa. Hah? Sebelum kita nanti cari tahu apa yang dilakukan oleh Eyang Parwati ini untuk mengatasi hipertensi dan pengentalan darahnya, sekarang saya mau mengetes Eyang Ibu. Silakan dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah. Lansia kalau mengalami hipertensi adalah hal yang wajar. Menurut Eyang ini pernyataan benar atau salah? Benar. Kenapa? Ya, seiring dengan usia, kesehatan lansia makin menurun, sehingga mungkin penyakit-penyakit lainnya bisa timbul. Salah satunya adalah hipertensi. Iya. Ya sayang sekali ya, jawabannya kurang tepat. Ya, kurang tepat Eyang. Tapi benar bahwa hipertensi adalah hal yang umum terjadi. Walaupun usia lansia. Betul, walaupun bukan hal yang wajar. Ketika orang mengalami hipertensi, ada kemungkinan terjadi 1, penyumbatan pembuluh darah, 2, penyempitan, 3, ada pengentalan darah. Sehingga
ketika misalnya sempit nih jantung, mompanya nggak kuat, harus lebih kencang supaya darahnya bisa dipompa. Kedua, kalau ada sumbatan harus lebih kencang supaya bisa melewati sumbatan. Kalau darahnya kental harus lebih kencang mompanya supaya darah yang kental bisa dipompa. Itu sebabnya ketika ada hipertensi, ingat itu adalah tanda. Jangan sampai kejadian. Nah, contoh yang kita dengar sekarang ini dan Anda lihat adalah yang Bu ini lihat tensinya tinggi, tahu ini warning, ini peringatan, ada sesuatu yang lebih berbahaya terjadi kalau didiamkan, dan dia take action dan dia sudah melakukan apa yang harus diperbuat, dan sekarang hasilnya tensinya bisa lebih baik. Mengalami hipertensi merupakan hal yang wajar, adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya. Nggak boleh dianggap wajar. Yang kalau misalnya tensi kita tinggi terus, kira-kira yang mungkin terjadi sama kita bisa kena apa? Stroke. Betul, apalagi yang Jantung. serangan jantung. Yang di sini nih yang bentuk kayak kacang apa nih? Ginjal. Gagal ginjal. Gak mau kan? Enggak. Menakutkan kan ya Eyangnya, ngapain tua-tua usia panjang tapi kita malah terbaring di ranjang. Dan merepotkan keluarga. Dan merepotkan keluarga. Akhirnya Eyang sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Eyang ya? Iya. Nah Eyang setelah menggunakan teknologi laser, tadi kan Eyang cerita kalau pernah punya tensi tertinggi 170. Setelah pakai laser, jadi berapa? Turunnya berturut-turut 150. 150 terus? Yang terbaru kemarin dari rumah sakit 135/80. Bagus nih. Bagus dong. Dan kebetulan Eyang datang ke studio membawa hasil medical check up. Coba dicek Mas Nurman. Ini saya yang suka ya. Di sini hasilnya Eyang semuanya bagus nih ya. Hemoglobinnya bagus, kemudian kadar eritrositnya bagus ya. Ini satu nih catatan penting. INR atau pengentalan darahnya ini masih di angka 1,01. Ini bagus sekali. Ya. Keren banget. Maksimalnya di angka 1,25. Wah, yang berapa ya? 1,01 ini bagus ini. Artinya yang di sini meskipun sudah melanjut usia, tapi masih ada nih hal yang dilakukan untuk Eyang untuk tetap sehat di lanjut usia ini ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ketika orang mengalami pengentalan darah, seandainya masih memilih makan yang sehat mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika pengentalan darah dibarengi dengan penggumpalan, kebayang nggak kalau darah itu menempel-nempel seperti ini? Harusnya seperti ini, seperti yang di sebelah kirinya, di mana terpisah satu sama lain lebih lancar. Ini ilustrasi aja pemirsa ya. Nah, ketika terjadi penggumpalan seperti ini, si darah itu tidak bisa masuk ke bagian pembuluh darah yang lebih kecil. Jadi dia berputar-putar dalam pembuluh darah yang lebih besar, akhirnya menyebabkan penyumbatan. Nah, tadi ketika Eyang menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser membantu mengurai penggumpalan ini. Nah, seperti ini terurai. Nah, ketika terurai seperti ini, maka darah bisa mengalir dengan lancar, sehingga apa? Gula darah turun, kolesterol turun, kemudian asam urat turun bisa dibuang, tapi dalam batas normal, bukan turun kemudian berkurang. Iya, drastis enggak gitu. Iya kan? Iya. Jadi bisa turun karena kepake gitu pemirsa. Teknologi laser ini kan kita pakai di pergelangan tangan ya Om Maya, bener ya saya ya. Dipakai di pergelangan tangan, kemudian dia nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar kita. Nah, pembuluh darah kita ini yang tadinya dia kekurangan nitric oxide, zat yang memang terdapat di dalam pembuluh darah kita, ini ketika dia disinari oleh teknologi laser, maka nitric oxide-nya ini dia makin banyak nantinya. Produksinya makin optimal lagi. Inilah yang menyebabkan pembuluh darah kita dia akan mengembang lagi. Kita sebutnya sebagai dilatasi. Ketika dia mengembang, maka yang namanya tekanan darah kita itu turun. Itulah kenapa pada Oma kalau setelah pakai teknologi laser, tekanan darahnya perlahan-lahan turun. Itu yang bagus ya. Satu lagi saya ingatkan bahwa ketika berbicara hidup sehat, ya betul kita pakai teknologi laser ya untuk membantu. Tapi kalau nggak mikirin makanan sehat juga susah. Iya. Nah, salah satu makanan sehat yang selalu saya ajarkan adalah apa? Makan buah 3 kali sehari. Yang rajin makan buah nggak? Apa? Setiap hari. Saya yang mudah mencarinya di warung atau di pasar cuman payak sama pisang. Oke, bagus. Nah, tapi apakah Anda pemirsa rutin makan buah-buahan? Mungkin makan buah-buahannya cuma sehari sekali atau 2 hari sekali atau kalau ingat aja. Betul ya? Betul. Kadang-kadang lupa. Sementara kebutuhan kita akan nutrisi itu Rian. nggak bisa seminggu sekali. Khususnya nutrisi kecil, mikronutrien. Itu sebabnya walaupun saya sarankan untuk rajin makan buah 3 kali sehari, tetap tambahkan konsumsi
suplementasi antioksidan. Oke. Suplementasi makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin dan mineral, khususnya buat lansia. Kenapa? Karena tadi kebutuhannya mungkin sudah tidak tercukupi dari pola hidup sehari-hari. Nah, ini penting untuk membantu agar kita bisa lebih sehat, lebih bugar, aktif, produktif, dan badan kita bisa berfungsi dengan optimal. Berarti pemirsa, apa yang kami sampaikan sekarang, penggunaan teknologi laser dan penggunaan suplementasi antioksidan ini penting buat Anda untuk Anda mulai bertindak sekarang juga. Jadi pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh yang ibu, oleh saya juga nih ya. Ini ada dokter laser, ada juga Aculaser. Dua-duanya sama-sama dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya take action dong ya. Sekarang juga dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, dapatkan promo-promo dan juga ada cicilan 0% ya, supaya Anda bisa sesegera mungkin mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Ingat ya pemirsa, Anda harus mendapatkan yang asli. Ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat kata teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser hanya dari Gogomol. Jadi segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yuk semangat yuk! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung. Keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat. Dari tadi kami di sini ngobrol ya ketika commercial break barusan dengan Eyang Ibu. Ih seru banget. Ini memang perempuan tangguh dari zaman masih mudanya ya. Kita flashback ke zaman-zaman Eyang dulu waktu masih aktif ya. Waktu masih aktif bekerja itu dari tahun berapa tuh Yang? Aku mulai bekerja tahun 68. Pensiun tahun? Pensiun tahun 1998. 30 tahun bekerja. Kebayang dulu aktif banget kerjanya ya, terus menikah dengan anggota TNI Angkatan Laut Marinir ya, si Eyang itu ya, Eyang Kakung. Disiplin dong. Iya. Apa yang didapetin dari si Eyang? Saya harus bisa mandiri. Harus bisa mandiri. Karena saya sering ditinggal. Yo, artinya yang banyak mengurusin anak ya? Saya. Eyang Ibu. Iya. Oke, nah lihat nih tuh, gagah banget. Dulu perasaan waktu muda pasti merasa sehat terus ya, Eyang ya. Nah, Eyang mulai merasa ada masalah kesehatan ini itu di usia berapa? Sesudah pensiun 60-an. Iya. Tensi dulu perasaan nggak ada masalah waktu muda ya, Eyang ya. Ketika usia bertambah naik. Gulanya aman nggak tapinya? Aman. Kalau gula aman ya? Ya. Kolesterol? Kadang-kadang. Tergantung makanan ya. Tergantung makanan. Jadi kami mau tahu bagaimana cara Eyang menjalani kehidupan dulu ya. Kita belajar nih. Yang pertama cara makan Eyang dulu gimana? Saya lebih suka sayuran. Zaman dulu kan ayam mahal ya. Hanya kadang-kadang. Sayur juga bagus kok, Mas. Sayur. Kadang-kadang yang tetap tahu tempe. Di apa? Goreng, bacem, Macam-macam. pepes. Oke, jadi olahannya sederhana pokoknya ya. Iya. Dia makannya sederhana, nikmat. Nikmat. Nikmat ya. Oke, makannya dijaga nih. Yang kedua, cara Oma dulu kalau tidur bagaimana? Setelah tua-tua Ya, sudah setelah tua-tua kerja, nih. ya kan capek ya.
pulang-pulang ngurus anak, ngecek anak-anak belajar. Saya paling-paling lambat jam 10 udah tidur. Udah tidur. Bangun lagi jam? Sholat subuh Jam 4, setengah 5. zaman dulu ya jam 5 Jam lah. 5 lah itu. Jadi artinya Oma ini punya pola tidur yang tetap dengan durasi yang panjang, yang cukup, dan juga kualitasnya bagus nggak tidurnya? Iya. Bagus ya. Yang ketiga, olahraga. Dulu kebiasaan olahraganya Oma seperti apa sih? Sekarang saya senam. Senam? Karena lutut sudah nggak kuat berdiri, saya senam yang tiduran. Senam tiduran. Jadi nggak pernah ada kata berhenti buat olahraga ya, Enggak, Yang ya? itu kesukaan saya. Keren. Yang terakhir, pola hidup sehat itu adalah cara Eyang mengelola stres. Stres nggak hidupnya dulu? Cuman waktu kerja kadang-kadang. Ada pasti ya. Iya. Mm-mm. Tapi sekarang nggak, saya anggap itu hal biasa karena seumur saya banyak macam-macam, jadi nggak saya pikirkan. Gitu. Daripada dipikirin tambah stres, jadi Eyang nggak pikirin gitu ya. Iya. Oke, yang terakhir apalagi nih kira-kira nih? Saya menggunakan laser. Menggunakan laser. Tuh kan. Yang paling Eyang rasakan apa? Yang paling berkesan setelah menggunakan teknologi laser apa sih, Yang? Tekanan darahnya normal. Jadi kalau kita di sini apa pemirsa di rumah ya mungkin yang masih muda, kita harus belajar dari Eyang bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita hingga tua nanti ya kan ya. Salah satu teknologi apa sih yang saat ini yang bisa kita gunakan adalah teknologi laser. Kenapa sih kita harus mementingkan teknologi laser ini dan kita masukkan teknologi laser sebagai bagian gaya hidup kita? Karena pas satu, cara pakai mudah ya kan ya, tinggal dipakai di pergelangan tangan kan Oma ya Yang ya. Jadi kita pakai di pergelangan tangan kita, nanti di sana teknologi laser ini dia akan bekerja menyinari pembuluh darah kita dan juga titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Titiknya apa saja? Titik akupunturnya ada banyak ya. Ada yang untuk paru-paru nih, ada LU7, 8, 9. Kemudian kalau misalkan untuk jantung kita menjaga kesehatan jantung untuk apa? Ada yang PC6, PC7, perikardium kita sebutnya. Terus untuk tekanan darahnya apa? Ada HT4, 5, 6, 7. Jadi uniknya teknologi laser ini adalah teknologi yang menggabungkan teknologi dari barat dan juga teknologi kesehatan yang dari timur. Gitu ya kan ya. Duanya digabungkan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan yang paripurna. Yang kedua adalah teknologi NMES. Nah, Anda bisa lihat teknologi NMES seperti ini, ya. Teknologi NMES bisa dipakai di lengan Anda, di paha Anda, sehingga dia fungsional. Nah, cocok nih untuk orang yang umurnya lanjut seperti yang Mbak nih, sama pemirsa juga, yang mungkin olahraganya sudah terbatas, masih pengen bergerak, tapi mungkin sangat minimal gerakannya. Kayak tadi yang Bu bilang kalau jalan udah sakit kan, tapi masih berjalan. Nggak apa-apa, tetap usahakan berjalan, tambahkan penggunaan NMES seperti ini, sehingga ketika Anda menggunakan NMES, ototnya bisa dilatih. Nah, seperti Anda lihat gambar ini pemirsa, coba lihat deh. Yang paling atas sebelah kiri ini, nah itu kan lengannya ada yang flexor namanya, nanti ada yang aduktor, tempel lagi. Kemudian ini ada bicep ya, pemirsa lihat bicep. Nanti tricepsnya juga bisa dipasang. Kemudian ini pemirsa lihat ada di paha nih, paha depan. Nanti paha belakang juga dipasang. Kemudian di lutut dipasang juga, gantian. Jadi pemirsa bisa seperti olahraga ringan dengan bantuan teknologi NMES. Jadi dengan bantuan teknologi NMES ini, kebayang nggak kalau bekerja sama dengan teknologi laser berdua nih, membantu mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran Anda. Jika orang menderita stroke, Anda pakai teknologi NMES, maka si otot yang tadinya tidak bisa bergerak akan diberi perintah ke otak, ngasih tahu sama otak, hai otak, saya masih ada loh, ayo dong bantu saya supaya bisa bergerak. Kenapa begitu? Karena masalah dari alat gerak Anda sebetulnya ada di otak. Ya, dengan teknologi laser otak mendapat bantuan suplai darah, teknologi NMES merangsang pergerakan di lengan Anda, merangsang otak Anda untuk memproduksi. Nah, kemudian pemirsa, ini penting juga untuk orang yang sekali lagi seperti yang usianya lanjut. Nah, ketika Anda sudah melihat ini, artinya apa? Artinya udah waktunya untuk berhenti menunda-nunda. Pakai teknologi laser dan teknologi NMES-nya sekarang juga. Ya, untuk Eyang sendiri di sini kan lasernya sudah dipakai ya Eyang ya. Nanti lasernya ini tetap dilanjutkan sampai kapanpun nanti tetap harus dipakai Eyang. Tapi jangan lupa harus tetap penuhi kebutuhan gizi kita. Ini untuk sel tubuh kita. Wah, ini nyambung nih ya. Berarti sekarang saatnya untuk menjelaskan. Ini info penting buat orang tua kita atau mungkin buat kakek nenek kita. Apakah saja mikronutriennya Mas Nurman? Mikronutrien itu apa saja? Ada antioksidan, ada vitamin, ada mineral.
Antioksidannya apa sih? Gitu. Antioksidannya ada banyak ya. Kita butuh yang namanya berbagai macam jenis antioksidan untuk melawan nih radikal bebas yang bermacam jenis juga. Ingat, antioksidan ini dia kerjanya adalah 1 lawan 1. Artinya satu jenis antioksidan ini akan melawan satu jenis radikal bebas. Jadi kita butuh banyak. Ada resveratrol, ada yang namanya astaxanthin, ada yang namanya lycopene, ada yang namanya alpha lipoic acid. Semuanya harus kita penuhi. Kemudian kita jangan lupakan yang namanya kita butuh yang namanya vitamin. Vitaminnya apa saja? Ada vitamin A, D, E, K, ini yang larut dalam lemak. Kemudian ada yang vitamin C sama vitamin B, ada 1 sampai 12 tuh. Ya kan ya, ini yang larut dalam air. Jadi semuanya harus dipenuhi. Dan untuk menunjang yang namanya kegiatan dari sel tubuh kita tetap butuh yang namanya mineral. Mineralnya apa saja? Ada selenium, ada magnesium, ada boron, ada kalium, kalsium, ada banyak lagi jenisnya. Permasalahannya adalah kalau misalkan sudah lanjut usia, biasanya penyerapan pada tubuhnya ini jadi berkurang. Karena ya memang proses penuaan. Jadi yang harus kita pastikan apa? Kalau kita mau milih suplemen, kita pilihlah yang dia daya larutnya tinggi. Betul, dan tadi Mas Nurman udah bilang, kan masalah kelengkapan, masalah kualitas suplemen, masalah kelarutan, masalah bebas dari toksin berbahaya. Saya ini awam, begitu masuk ke teknologi pangan kita awam. Jadi supaya kita bisa pastikan produknya bagus gimana? Ada Badan POM. Iya. Jadi nanti kalau Anda menggunakan suplementasi, pastikan ada pemeriksaan dari Badan POM gitu kan. Oke, nah pemirsa ini ada informasi penting buat Anda. Sekali lagi ya, kita sepakat ya bahwa tubuh kita butuh suplemen yang lengkap. Mikronutrien, antioksidan, vitamin, dan mineral. Ya, tapi karena jumlahnya banyak yang kita butuhkan, kita nggak mungkin minum semuanya dalam satu botol masing-masing. Makanya nih, ini ada suplemen yang memiliki kandungan lengkap banget nih. Inositol ada, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha lipoic acid, L-cysteine, citrus, dan juga pine bark. Total ada 10 kandungan utama antioksidan yang bermanfaat buat kesehatan. Dan juga harus lengkap kandungan vitaminnya. Ada vitamin A, B, C, D, dan E juga K. Ya. Juga harus lengkap kandungan mineralnya. Harus ada, ini beberapa diantaranya ya, seleniumnya, magnesiumnya, koper, boron, dan lain sebagainya. Nah pemirsa, kebutuhan itu semua ada dalam suplemen Evolife AS10. Sudah lengkap memenuhi kebutuhan mikronutrien untuk para lansia dan juga kita semua. Nah jadi buat Bapak dan Ibu dan juga mungkin sama nih seperti yang Ibu ya sudah menggunakan teknologi laser sejauh ini. Bagus, pakai rutin. Tapi lengkapi dengan mengkonsumsi Evolife AS10. Ya, suplemen yang bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kita. Kombinasi yang oke tuh ya. Jadi Eyang kan sudah pakai laser rutin, nggak pernah ketinggalan kan? Iya. Ya, disiplin pakainya, sudah merasakan manfaatnya, tinggal ditambah nih minum suplemennya Eyang. Iya. Ya, Iya. yang lengkap kandungannya apa tadi? Antioksidan, vitamin, dan mineralnya. Oke? Iya. Oke, nah sekarang pemirsa jika kita ingin sehat usia sekarang sampai usia tua nanti, yuk take action sekarang juga lakukan 4 pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini nih ya, ini ada alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan secara rutin ya, sehari 2 kali durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi dari mulai stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Ya. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Di garis pergelangan tangan sebelah kiri, 2 kali sehari durasi 15 sampai dengan 60 menit, silahkan Anda pilih sendiri. Nah, dari dalam juga kesehatan perlu kita tingkatkan dengan cara mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin, mineral, dan juga bahan ekstrak antioksidan seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, dan juga ekstrak kulit pinus dan lain-lainnya. Jadi, dokter laser dan Evolife AS10 adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, pemirsa. Ayo dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10 ya dengan cara silakan tuh hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pemirsa, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita sekarang juga. Semangat yuk!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.